Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 4 September 2024 dalam pekan biasa ke-22 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau karuniakan hari ini. Semoga sabdamu yang Kau taburkan kepada kami boleh semakin kami pahami dan teladani, sehingga Injilmu boleh kami wartakan kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu, aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusaka-Nya. Berbahagialah bangsa yang Allah-Nya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa
menunaikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Fokus dan setia dalam pelayanan. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Perkataan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Lukas bab 8 ayat 43.
mengingatkan saya akan pengalaman beberapa waktu lalu ketika diajak teman untuk ikut dalam bakti sosial mencegah stunting. Kami membagikan tambahan protein hewani, susu dan telur kepada warga yang hadir di Posyandu Balita di dekat tempat tinggal saya. Ternyata dana pemerintah hanya difokuskan untuk pemberian vaksinasi dan vitamin, sementara untuk asupan gizi tambahan, dana agak terbatas dan masyarakat melakukan swadaya dengan menyumbang ala kadarnya secara sukarela setiap datang ke Posyandu. Tentu saja kegiatan ini bukan secara harafiah ingin mewartakan Injil, tetapi ingin mencoba belajar dari Yesus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasih kepada mereka yang lemah, miskin, terpinggir, dan difabel. Dalam Injil hari ini, kita berturut-turut mendengar bagaimana Yesus pergi ke rumah Simon Petrus dan menyembuhkan mertuanya. Lalu ketika matahari terbenam setelah hari Sabat, Yesus menyembuhkan mereka yang sakit dan dirasuki setan. Keesokan harinya, Yesus berangkat ke tempat sunyi untuk berdoa. Orang banyak mencari Yesus dan berhasil menemukan Yesus dan meminta kepada Yesus untuk tidak meninggalkan mereka. Namun Yesus menolak karena Dia tahu dan setia kepada tugas utamanya untuk mewartakan Injil, dan pewartaan Injil itu juga ditujukan kepada semua orang. Inti ajaran Yesus adalah kasih dan berbela rasa tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk fokus kepada tugas utama kita, yaitu mewartakan Injil, bukan mengejar kemasyhuran dan popularitas pribadi di dalam pelayanan kita. Yesus memilih meninggalkan comfort zone dan terus bergerak untuk mewartakan Injil. Dalam Injil Markus, Yesus berpesan kepada para rasul, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus bab 16 ayat 15. Pertanyaan refleksi bagi kita sekarang. Sudahkah kita sungguh meneladani Yesus untuk selalu fokus dan setia dalam pelayanan kita? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, kami bersyukur Engkau telah memilih kami untuk mewartakan kabar keselamatan. Pakailah kami seturut kehendak-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami apabila kami bimbang dan tidak setia. Doa ini kami hunjukkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.